Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurhansyah Saputra, NIM K2112200087 dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan makalah saya berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab dalam aspek politik maupun sosial. Sebelum masuki pembahasan tersebut, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan siapa itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua Khalifah Rasyidin yang berkuasa pada 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dalam Islam Sunni, Umar digolongkan sebagai salah satu Khalifah Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad SAW. Umar adalah salah satu dari 10 orang dijanjikan masuk surga. Dia mengambil alih khalifah Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 113 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dari suri tauladan dalam masalah keislaman. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar memiliki julukan diberikan oleh Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Bagaimana kondisi peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dari aspek politik? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang karena perluasan daerah terjadi dengan cepat. Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontohkan administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Perluasan penyiaran Islam ke Persia sudah dimulai oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar. Tetapi dalam usahanya itu, tidak sedikit tantangannya dihadapinya, bahkan sampai menjadi peperangan. Kekuasaan Islam sampai ke Mesopotamia dengan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid. Dari Persia yang mengakhiri masa kekafiran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekuasaan Romawi Bizantium. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab, mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bertolak di desentralisasi. Mulai sejak masa Umar, pemerintahan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena telah banyak daerah yang dikuasai Islam, maka sangat membutuhkan penataan administrasi pemerintahan. Maka Khalifah Umar membentuk lembaga pengadilan di mana kekuasaan seseorang hakim yudikatif terlepas dari pengaruh badan pemerintahan eksekutif. Adapun hakim yang ditunjuk oleh Umar adalah seorang mempunyai reputasi yang baik dan mempunyai integritas dan kepribadian yang luhur. Zaid ibnu Sabit ditetapkan sebagai Qadhi Madinah, Ka'bah ibnu Sur al-Azdi sebagai Qadhi Basrah, Ubdah ibnu Samit sebagai Qadhi Palestina, Abdullah ibnu Mas'ud sebagai Qadhi Kufah. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal disebut Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam. Di masa ini juga terbentuknya sistem atau bidang kemiliteran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi Islam meliputi daerah Arabia, Syria, Mesir, dan Persia. Karena wilayah Islam bertambah luas, maka Umar berusaha mengadakan penyusunan pemerintah Islam dan pengaturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Persoalan kedua, bagaimana kondisi peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dari aspek sosial? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ahli Al-Zimmah, yaitu penduduk yang memeluk agama selain Islam dan berdiam di wilayah kekuasaan Islam. Al-Zimmah terdiri dari pemeluk Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka mendapat perhatian, pelayanan, serta perlindungan pada masa Umar dengan membuat perjanjian yang antara lain berbunyi, keharusan orang-orang Nasrani menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para tentara Muslim yang memasuki kota mereka selama 3 hari berturut-turut. Pada masa Umar sangat memperhatikan keadaan sekitarnya, seperti kaum fakir, miskin, dan anak yatim piatu, juga mendapat perhatian besar dari Umar ibnu Khattab. Kesimpulan dari makalah saya: 1. Kebijakan-kebijakan politik Umar bin Khattab. Umar telah membagi kekuasaan secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif,
yudikatif, dan eksekutif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang negarawan administrator yang bijak dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, kebijakan sosial Umar bin Khattab dalam bidang sosial antara lain sangat perhatian terhadap kondisi rakyat serta berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan bagi penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam, bahkan terhadap penduduk yang beragama non-Islam sekalipun. Pemberlakuan ijtihad dan penetapan kalender Islam. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.